rumah ini memang sengaja di stylenya sedemikian rupa, dibikin bagus banget ini kan. Harganya juga ya sedikit lebih murah lah, ini sama pasaran ini 30% lebih murah. Ya karena ada sesuatunya. Begitulah cara mereka cari uang. Dikontrakin, dibikin gak betah. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Satu lagi cerita yang datang dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Ibu Linda dan suaminya Pak Hendro di Ngawi, Jawa Timur. Sebuah pengalaman yang pernah dialami sekitar tahun 2012, hampir 10 tahun yang lalu, di rumahnya waktu itu yang ceritanya itu baru dikontrak begitu. Dan cerita ini tuh ada hubungannya dengan salah satu keponakannya yang baru menikah waktu itu. Ya, sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke ceritanya Ibu Yulinda sama Pak Hendro. Jadi waktu itu tahun 2012, Ibu Yulinda sama Pak Hendro itu lagi, boleh dibilang lagi dibukakan rezekinya. Bener-bener yang namanya usaha waktu itu mulus, berkembang dengan pesat gitu. Usahanya sendiri itu di bidang perlogaman, di mana pasti ya yang namanya logam itu akan menghasilkan limbah suara juga begitu kan. Dan itu menjadi salah satu masalah tersendiri karena di lingkungan mereka itu bukan lingkungan yang mata pencahariannya, yang kebanyakan warganya itu bukan bergerak di bidang logam. Jadi Pak Hendro sama Bu Yulinda itu satu-satunya gitu di kampung itu. Setidaknya di RT itu adalah satu-satunya yang bergerak di bidang logam. Dan memang ada kebisingan yang disisakan gitu dari setiap aktivitasnya setiap hari. Ya tang-teng bunyi gerenda, bunyi gergaji besi kayak gitu. Itu kan bunyinya kencang banget. Itu banyak komplain dari warga. Pak RT pun mendatangi mereka dan ya intinya gimana caranya ya Pak Bu, ini banyak komplain dari warga nih masalah ini. Katanya mereka terganggu seperti itu. Dan ya pokoknya kita sih, kata Pak RT itu menurut Bu Yulinda, kami para warga itu bukannya mau urus-urus atau gimana, tapi Mbok yo maksudnya di tempat usahanya tuh dibikin gimana gitu, dibikin rapet atau apa kayak gitu. Dan akhirnya di situ Bu Yulinda sama Pak Hendro juga ngerti kondisinya ya. Oh iya Pak, baik Pak. Kami juga tahu sih dan kami menyadari memang usaha seperti ini memang ada ya polusinya, itu salah satunya ya polusi suara tadi. Nanti kami coba diskusi ya Pak sama suami. Kasih kami waktu 1 bulan untuk solusinya seperti apa waktu itu. Sudah Pak RT pun pulang, Ibu Yuli sama Pak Hendro itu diskusi. Ini enaknya gimana ya Bu, enaknya gimana? Ya udah gini aja Pak, kita cari tempat aja di luar kampung ini yang kira-kira bisa buat usaha seperti ini. Katanya seperti,
Oh, oke. Kata Pak Hendro, nggak masalah. Kenapa? Karena waktu itu rezekinya lagi bagus. Yang namanya investasi usaha seperti itu, ini kan untuk investasi juga, untuk kelancaran bisnisnya itu, makanya udah no problem. Ya udah Bu, nanti Bapak coba cari rumah begitu ya. Dan akhirnya nyari rumah kontrakan, maksudnya seperti itu. Akhirnya Pak Hendro pun mulai keliling, cari-cari rumah. Dan dalam kurun waktu sekitar 1 minggu, Pak Hendro pun pulang membawa kabar. Bu, ini Bapak udah dapat rumah yang lumayan besar. Dan di bagian belakangnya itu bisa kita pakai buat usaha, Bu, katanya seperti itu. Wah, beneran Pak, cepet juga ya Pak dapatnya. Iya, kebetulan lagi ngobrol di jalan, terus ada yang nunjukin itu. Itu Pak, kalau lagi nyari rumah tuh, rumah itu aja Pak, di sana mau dikontrakin dan rumahnya cukup besar. Oh begitu ya, ya udah deh, nanti saya coba kontak yang punya siapa. Akhirnya dihubungkan sama si itu kan, sama yang punya. Setelah ditengok, itu adalah rumah yang cukup besar. Kamarnya ada banyak, lebih dari cukup untuk keluarganya Bu Yuli sama Pak Hendro waktu itu. Dan di belakang terutama yang dibutuhkan itu, bagian belakang rumah itu masih luas. Dan di sana udah ada aup-aupnya apa ya, maksudnya udah ada gentengnya begitulah. Itu bisa dimanfaatin kayak bekas gudang seperti itu. Nah ini tuh bisa dimanfaatin untuk usahanya. Ini cocok banget nih. Secara bentuk udah cocok banget. Secara harga no problem katanya. Udah, cuman memang Pak Hendro itu waktu nyari tadi dikasih tahu sama penghubungnya tadi. Pak, ini mohon maaf ya Pak ya. Sebelumnya juga ada yang nempatin rumah ini. Tapi Bapak harus tahu juga, saya juga ya mau jujur-jujuran gitu. Nggak mau ngejebak Bapak, nyemplungin Bapak ke rumah tadi. Emang ada apa Mas gitu, kok kayaknya gawat banget. Iya Pak, dulu sebelum Bapak ada yang nempatin juga. Tapi cuman bertahan 1 minggu Pak. Paling lama itu 2 minggu gitu loh. Kok gitu Mas? Ada setannya Pak di situ Pak, ada pocongnya katanya seperti itu. Waduh, wah kok kayak gitu ya. Tapi mikirnya begini, Pak Hendro waktu itu percaya dengan hal-hal seperti itu, tapi nggak mau membesar-besarkan gitu. Ah kalau dipakai ramean gitu buat usaha, ntar pocongnya juga pergi sendiri. Mikirnya seperti itu. Dan akhirnya udah nggak apa-apa Pak, nanti gampang lah itu urusan kayak gitu. Nanti coba ya dipinggirin aja kata Pak Hendro. Oh ya udah, tapi ini ya Pak ya, saya udah ngasih tahu Bapak seperti ini kondisinya. Silahkan dilanjutkan gitu transaksinya. Akhirnya transaksinya dilanjutkan. Orang yang nganterin itu tadi juga dapat cipratan lah, dapat rezeki dari transaksi itu. Ini ya Mas, terima kasih udah nunjukin di sini. Oh iya Pak, terima kasih sama-sama. Semoga betah ya Pak. Saya sih berharapnya betah gitu. Udah akhirnya kan Pak Hendro itu ngasih tahu Bu Yulinda sana. Dan waktu itu singkat cerita aja, Bu Yuli itu udah oke dengan semuanya. Dan memang waktu itu rumahnya Pak Hendro sama Bu Yuli itu kan masih kecil. Di kampung yang aslinya, di kampung yang dikomplain itu memang masih kecil, kondisinya sempit. Dan mau memodifikasi ini itu juga agak repot. Makanya itu tadi, dengan kondisi seperti itu dipaksain untuk usaha seperti itu, usaha logam juga ya. Akhirnya itu tadi efeknya tuh bunyinya jadi kenceng banget dan itu mengganggu warga. Singkat cerita, mereka pun Bu Yuli sama Pak Hendro pun nengokin ke rumah sana. Udah deal ya, ditengokin begini. Wah Pak, ini rumahnya enak, gede kayak gini Pak. Ini bisa buat kita tinggal juga nih kalau kayak gini Pak. Wah iya juga sih kata si Pak Hendro. Dan memang lokasinya itu nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 2 atau 3 kilometer dari tempat aslinya Pak Hendro. Akhirnya mereka pun ya udah Pak, kita pindahan aja sekalian ke sana gitu. Pindahan ke sana, pamit sama Pak RT gitu. Pak RT, kami mau pindahan sekalian. Loh Pak kok kayak gitu? Maksud kami itu bukan mau ngusir atau gimana? Bukan kayak gitu Pak. Memang kami kebetulan ngontrak rumah di sana dan rumahnya tuh gede Pak, enak. Daripada kami sempit-sempitan di sini gitu kan, sekalian mau direnov dulu kata Pak Hendro tuh seperti itu. Oh iya betul. Ya udah, pokoknya saya minta maaf ya Pak ya. Saya cuma mewakili warga menyampaikan unek-uneknya warga seperti itu. Nggak ada maksud apapun gitu. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Kami juga nggak berat hati, nggak sakit hati atau apa gitu. Kami ikhlas, nggak apa-apa. Emang kebetulan
rumah sekalian mau direnov Pak gitu. Oh begitu ya, terima kasih ya Pak. Hati-hati. Dan Pak RT waktu itu pindahan pun jadinya ikut ngebantuin gitu. Udah pindahan ke sana, ditempatinlah rumah itu, diselamatin waktu itu, baru nempatin ke sana, diselamatin, manggil beberapa warga yang jadi tetangganya Pak Hendro yang lama, sama ada beberapa warga juga di sana dan yang termasuk yang nganterin, yang nunjukin kontrakan tadi. Diadakan selamatan kecil-kecilan, mungkin ngundang sekitar 20 atau 30 orang waktu itu, dan acaranya selesai. Mulailah Pak Hendro sama Ibu Yuli itu tinggal di situ. Barang-barang pekerjaan pun diangkut ke sana, dan itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari karena barang-barang besi semua ya, berat-berat seperti itu, alat-alatnya juga. Itu butuh 2-3 hari dan kurang lebih sekitar 1 minggu Pak Hendro sama Bu Yuli tinggal di sana. Awalnya itu semuanya baik-baik aja. Pikiran mereka itu masih mikirin hal-hal masalah pindahan gitu ya. Nanti operasionalnya gimana, sementara kita udah kehilangan waktu beberapa hari. Dan project ini terus berjalan waktunya, kalau sampai telat kan dapat penalti gitu. Akhirnya ya udah dikebut lah. Pekerjanya mulai kerja, fokus mereka tuh cuman ke sana. Sampai memasuki hari-hari yang kira-kira pikiran mereka itu udah tenang. Ya, mereka itu mulai mengalami hal-hal yang aneh, yang di luar nalar, dan itu bikin Pak Hendro tuh keinget sama sesuatu yang pernah disampaikan oleh si broker kontrakan tadi ya. Kalau di rumah itu ada pocongnya. Pak Hendro mulai mikir, ini apa hubungannya? Apa ada hubungannya ya dengan yang pernah disampaikan sama orang itu gitu. Jadi Pak Hendro sama Bu Yulinda itu sering nyium katanya di beberapa kamar, dan itu pindah-pindah, sering nyium bau bangkai. Dicariin gitu kesana kemari, tapi nggak ketemu, nggak ada bangkai apapun di sana. Mereka mikirnya, oh mungkin jangan-jangan bangkai tikus atau apa, bahkan nyampe nyuruh karyawannya, Mas tolong dong Mas naik ke plafon gitu. Barangkali ada bangkai di atas, soalnya bau banget. Nah di situ karyawannya katanya sih dia nggak ngerasain bau bangkai apapun gitu. Jadi cuman Pak Hendro sama Bu Yuli aja yang nyium itu. Tapi ya namanya karyawan gitu ya, udah baik Pak, kami naik ke sana, aku naik ke sana. Akhirnya naik, dicek juga nggak ada apa-apa di situ. Udah pertama awalnya bau seperti itu ya, dan sesekali malam itu baunya begini. Pak Hendro itu dikiranya hujan turun, jadi kayak ada bau tanah basah gitu loh. Bau apa ya, bau rumput, kayak mirip-mirip tanah yang habis disiram, tanah habis kena hujan seperti. Baunya seperti itu. Ini bau apa ya, hujan ya. Pas ditengok loh, di luar kering, dan ini kan musim kemarau kata Pak Hendro waktu itu. Ah bodo amat lah gitu. Belum ada kejadian yang lebih ekstrim dari itu, jadi cuman masih bau-bauan doang. Sampai akhirnya suatu hari 2 minggu atau 3 minggu ya, 3 minggu setelah mereka pindah, ada tamu datang ke sana. Assalamualaikum. Dibuka, waalaikumsalam, wah tumben. Nah itu yang datang adalah keponakannya Ayu, sama keponakannya Pak Hendro itu namanya Ayu, sama suaminya namanya Indra. Mereka berdua itu baru nikah ceritanya, dan ya mampirlah ke situ, main ke padiknya, ke Pak Hendro itu, dan ya sebenarnya keponakan aslinya Bu Yulinda ya, kayak gitu, bukan Pak Hendro tapi di Bu Yulindanya. Mereka main ke sana, dan suaminya saat baru mau masuk langsung istighfar gitu. Astagfirullahaladzim katanya. Mbak Ayunya kan jadi penasaran. Mas kamu kenapa mas, kok tiba-tiba istighfar kayak gitu? Ayo mas masuk ke sini. Iya sebentar dek, sebentar ya. Kenapa mas, kamu kenapa mas? Ada apa sih? Udah mereka kan udah duduk di sana, duduknya pun di ruang tengah ya, karena masih keluarga sendiri. Kenapa mas, kamu ada apa mas? Ada sesuatu katanya. Apa mas gitu. Ayu itu sebenarnya udah tahu kalau Mas Indra itu bisa ngelihat gitu. Orang-orang yang dikasih anugerah atau kelebihan seperti itu bisa ngelihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat.
Ada sesuatu deh katanya. Apa mas gitu? Pocong katanya. Astagfirullahaladzim, di mana mas? Di mana mas? Itu di kamar, di nyender di apa namanya pintunya kamar. Kamar sebelah mana mas? Itu kamar sebelah kiri gitu. Astagfirullahaladzim, itu mas di situ. Iya di situ. Sebentar kata Mas Indra gitu ya. Ini rumah kayaknya nggak beres ya. Kok begini gitu. Akhirnya udahlah nggak usah dibahas kata Mas Indra. Udah kita bertamu sini. Anggap aja semua rumah tuh ada seperti itunya. Cuman ini nggak wajar kata Mas Indra tuh kayak gitu. Akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol sampai makan siang pun di sana dan Mas Indra itu akhirnya ngebuka pertanyaan ke Pak Hendro. Pak De, maaf sebelumnya saya tuh mau nanya. Ini rumah ada apanya Pak De? Pernah nggak ngalamin sesuatu yang aneh-aneh di rumah ini? Kamu jangan kayak gitulah, Pak De jadi takut gitu. Bener Pak De, aku tuh mau nanya gitu. Mau nanya aja, bukannya mau nakut-nakutin Pak De. Nah Bu Yulindanya akhirnya yang nyeplos gitu kan. Kalau ngelihat sih nggak pernah, cuman kalau bau-bauan aneh sering, kata Bu Linda itu seperti itu. Kata Bu Yulinda ya, bau apa Bu De? Jadi baunya tuh kadang bau bangkai. Ya mungkin itu bangkai tikus atau apa gitu ya. Nah di situ Mas Indra tuh ketawa gitu cekikikan. Iya. Bau bangkai ya, sama apa lagi Bu De? Sama ada bau tanah basah lah, bau apak-apak begitu. Oh iya pantes, iya. Oh, nah kenapa Indra kenapa gitu. Dan si Mbak Ayunya akhirnya ngebuka. Jadi gini Bude, mereka kan baru menikah, jadi belum terlalu kenal dalam gitu ya sama Mas Indranya. Akhirnya Mbak Ayunya kan cerita. Jadi gini Bude, Pade, Mas Indra itu ada, ya boleh dibilang ada kelebihan bisa ngelihat sesuatu seperti itu. Wah, kebeneran nih gitu. Tolong dong dilihatin rumah ini, soalnya ini tuh rumah baru gitu. Dan sesuatu yang diketahui sama Pak Hendro tentang sosok pocong yang dia dapat atau dia tahu dari brokernya itu nggak pernah diceritain ke istrinya Bu Yulinda itu. Jadi udah istrinya tuh nggak tahu sama sekali, tapi di situ Pak Hendro itu udah klik gitu ya. Wah ini jangan-jangan beneran nih apa yang dikatain si broker dan ini pasti nyambung sama si Indra nih katanya kayak gitu. Terus itu kan lanjut tadi Bu Yulindanya minta tolong dong dilihatin di sini tuh ada apa aja. Ya sebenarnya sih udah kelihatan Bude, tapi saya mau ngomongnya nggak enak gitu, nanti Budenya malah takut lagi. Malah nggak nyaman tinggal di sini, katanya seperti itu kata Mas Indra. Udah nggak apa-apa kata Pak Hendro, bilang aja Indra, ceritain aja Indra. Saya juga sebenarnya udah tahu, tapi mau cerita nggak? Ya nanti ini malah nggak percaya lagi gitu kan. Makanya udah biar kamu aja yang ngomong. Nah akhirnya di situ ini minta izin ya Pak De, Bude mohon maaf sih, semoga salah gitu aja, anggap aja ini omong kosong kata Mas Indra tuh seperti itu. Jadi kalau yang aku lihat tadi baru masuk ke sini ya, ada sesuatu di sana lagi berdiri di pintu antara ruang tamu sama ruang tengah. Di situ tuh berdiri di situ apa gitu, apa yang berdiri itu sosok pocong Bude. Wah kok kayak gitu, kok serem sih kayak gitu, bukan yang lainnya gitu. Nah itu tadi makanya kan tadi saya juga nggak mau ngomong sekarang di mana itu sekarang di kamar itu, di depan kamar lagi berdiri di situ, cuman satu katanya. Iya cuman satu itu, dan nggak tahu ini aku ngerasa sih dia itu terlalu berani Bude. Harusnya nggak seperti ini kata Mas Indra tuh, harusnya tuh agak sedikit pemalu, tapi nggak tahu ini termasuk yang pemberani. Dia tuh pindah-pindah terus Bude. Ini sekarang lagi ada di belakangnya Bude. Dibilangin begitu Bude, Yulindanya tuh langsung lompat gitu kan. Bro kamu jangan kayak gitu, kalau di belakang Bude ya nggak usah ngomong kayak gitu. Oh ya maaf Bude, maksudnya mau ngasih tahu aja gitu. Tapi kayak gitu Bude. Nah akhirnya Pak Hendro pun ngebuka di situ. Jadi gini Bu, memang Bapak tuh waktu mau pindah ke sini itu dikasih tahu sama yang nunjukin kontrakan ini kalau di rumah ini itu memang ada sosok pocongnya, dan penghuni sebelumnya itu
terakhir itu cuman kuat selama 1 minggu. Paling lama nempatin rumah ini itu 2 minggu lah, 2 minggu lebihan lah kayak gitu. Mereka udah pindah, nggak kuat, katanya suka digangguin sama pocong. Kalau lagi tidur tiba-tiba berdiri di sampingnya, kalau lagi masak siang-siang sama berdiri di sampingnya juga. Ya mereka nggak kuat lah, mereka ketakutan. Tapi alhamdulillah ya rumah kita ramai terus gitu kan, jadi nggak tahu pocongnya takut atau gimana gitu, malu atau gimana. Dan udah, nah itu Pak De sebenarnya memang belum waktunya. Kayak mereka tuh ngasih waktu dulu Pak De sama Bude buat nempatin di rumah ini, dan memang bener. Keramaian kayak gitu itu kayak agak sedikit menghambat maksud dan tujuan si pocong tadi ditaruh di sini. Nah di situ Pak Hendro langsung nanya, maksud kamu apa Andra? Maksud dan tujuan ditaruh di sini. Ditaruh kan artinya sengaja. Iya betul Pak De, katanya. Loh kok sengaja begitu, kok bisa kayak gitu, ada apa nih sebenarnya? Kamu cerita aja Andra, katanya. Jadi begini Pak De, ini cuma perasaanku aja, bisa bener bisa salah, tapi nanti coba Pak De itu tanya-tanya, cari info lagi ke itu ya mas broker itu yang nunjukin kontrakan ini. Coba ditanyain ke beliau itu, bener atau enggak begitu ya Pak De. Jadi ini yang apa yang saya katakan ini tuh enggak valid. Ini rumah memang sengaja dikontrakan Pak De. Dan yang punya rumah enggak mau orang yang ngontrak itu betah di sini. Kok begitu kata Pak De Hendro ya? Kok begitu ya? Itu namanya curang dong, enggak fair dong, jahat dong. Ya itu tadi Pak De. Ini maaf banget, saya tuh takutnya ini jadi fitnah, makanya itu tadi Pak De itu nanti cek lagi deh gitu. Pasti orang yang nunjukin kontrakan ini tahu lebih banyak begitu. Dan Mas Indra pun melanjutkan, iya jadi begitu Pak De. Ini memang sosok pocong ini memang pocong kiriman, pocong suruhan begitu Pak De. Jadi supaya memang tujuannya ya siapapun yang ngontrak di sini dia nggak betah dan dia akan pindah sebelum masa kontraknya itu habis. Pak De udah bayar penuh belum? Iya udah bayar penuh, karena memang yang punya itu maunya dibayar penuh 1 tahun gitu. Jadi ya mau nggak mau karena Pak De butuh, ya udah akhirnya Pak De lunasin gitu. Nah itu tadi Pak De, cara bisnisnya tuh seperti itu. Nyewain kontrakan, mintanya dibayar penuh, dan di kontrakan tadi dikasih sesuatu supaya orang yang nempatin di situ gak betah. Pasti ya jadinya untung, seminggu 2 minggu mereka udah pergi. Nanti bisa dicari lagi pengganti yang baru. Jadi dalam 1 tahun, kebayangkan Pak De, berapa orang yang keluar masuk ke rumah itu, sementara uang yang udah masuk itu nggak bisa di cancel gitu. Oh iya bener juga ya. Ini bisnis yang bagus kata Pak Hendro, katanya. Sambil nengok ke Bu Yulinda sambil nyengir gitu kan. Wah ngawur kamu Pak, nggak boleh kayak gitu. Iya maksudnya itu nggak boleh, tapi dari sisi bisnis itu bagus, cerdas namanya. Tapi caranya nggak baik kata Pak Hendro. Terus gimana ya Andra? Enaknya gimana ya Andra? Sebentar Andra, saya telepon dulu gitu. Saya telepon dulu tadi orang yang nunjukin namanya Pak Kirna, sorry. Namanya Pak Kirna, ditelepon di situ. Loh, assalamualaikum, Pak Kirna ada di rumah nggak? Terus ya jawabannya katanya lagi ada di rumah nganggur. Pak, kalau ada waktu minta tolong ke sini Pak Kirna gitu. Oh akhirnya setuju Pak Kirnanya. Kurang lebih sekitar 15 menit kemudian Pak Kirna pun datang di situ. Ngumpullah mereka di sana. Ada 5 orang plus ada 2 orang anaknya Pak Hendro sama Bu Yulinda yang udah usianya remaja di sana, tapi mereka itu nggak banyak ngomong ya. Pak Kirna, ini keponakan saya, Indra, ini Ayu, mereka itu pengantin baru menikah, dan mereka ceritanya nengokin ke sini, padeknya baru pindahan gitu. Iya, gimana Pak, ada apa nih Pak, kok tumben-tumben banget mendadak saya dipanggil ke sini, saya diundang ke sini. Pasti ada sesuatu ya Pak Hendro. Memang betul Pak Kirna, emang ada sesuatu, dan ini berhubungan dengan apa yang pernah Bapak sampaikan ke saya. Oh, yang tentang apa ya Pak ya? Yang tentang pocong katanya. Wah, di situ Pak Kirna, astagfirullahaladzim.
Pak jangan dibahas lah Pak, kata Pak Kirna itu, saya itu takut gitu. Nah itu tadi, nggak apa-apa, ini ada Mas Indra. Mas Indra itu dia bisa ngelihat dan nggak tahu, Mas Indra tahu gimana ngatasinnya nggak. Mas Indranya cuma nyengir doang waktu itu. Nah jadi begini, bener nggak sih ada pertanyaan gitu ya dari Mas Indra, masalah siapa yang dulu menghuni di sini gitu. Durasinya kan Pak Kirna pernah cerita cuma seminggu 2 minggu, itu mereka udah kabur. Betul kan Pak begitu? Iya memang betul seperti itu. Nah Pak Kirna itu kira-kira tahu lebih nggak apa sih yang sebenarnya terjadi gitu dengan rumah ini, dengan pemilik rumah ini. Jujur aja Pak Kirna enggak apa-apa gitu. Sebenarnya saya nggak enak Pak Hendro, saya mau cerita, ya saya nggak enak aja katanya. Udah nggak apa-apa, ini udah terlanjur loh. Ndra, kamu coba deh cerita sama Pak Kirna apa yang kamu tahu katanya. Akhirnya oh ya baik, nuwun sewu Pak Kirna, saya tuh begini. Ini menurut penglihatan saya aja, bisa jadi saya tuh salah. Jadi rumah ini sama yang punya kontrakan, itu memang sengaja dibuat seperti ini Pak Kirna. Orang yang ngontrak di sini dibikin nggak betah dengan sosok pocong tuh yang lagi berdiri di sana. Pak Kirna juga bisa lihat kan. Pak Kirna cuma nunduk aja begitu. Pak Kirna jujur seperti itu. Kalau memang yang saya omongin salah, Bapak bilang aja salah. Tapi kalau yang saya omongin bener, ya Bapak bilang aja bener begitu, katanya seperti itu. Pak Kirna tuh nunduk aja. Pak Kirna, Pak jangan diem aja Pak, nggak apa-apa gitu. Beneran deh, Pak Kirna aman pokoknya, nggak akan kami bilang ke siapapun. Pak Kirna akhirnya cuma nunduk begini. Enjeh Pak Hendro, iya Pak Mas Indra. Memang betul, setahu saya, kebetulan saya juga kenal deket sama orangnya. Ya seperti itu, dan memang banyak orang yang bilang juga seperti itu. Rumah ini memang sengaja di stylenya sedemikian rupa, dibikin bagus banget ini kan. Harganya juga ya sedikit lebih murah lah, ini sama pasaran ini 30% lebih murah. Ya karena ada sesuatunya. Begitulah cara mereka cari uang. Dikontrakin, dibikin gak betah kayak gitu. Dan sosok pocong tadi di tengah-tengah mereka lagi seperti itu, tiba-tiba nongol siang-siang loh, siang hari, di satu sudut rumah itu yang memang agak gelap. Jadi jendelanya tuh di sisi yang satunya, ini di ujung sana. Dia lagi berdiri di sana dan itu samar-samar. Mas Indra itu yang pertama ini mohon maaf ya bapak-bapak yang ada di sini, Pak Ade, Bude, Pak Kirna, coba lihat deh ke arah sana gitu. Itu di sana ada yang ngelihat nggak? Nah di situ pas nengok ke sana, astagfirullahaladzim, pada kaget semua. Sesuai dugaannya Mas Indra itu, ini kok kelihatan jelas banget kata dia. Kemungkinan yang lain bisa ngelihat, dan bener aja siang itu mereka semua ngelihat. Bu Yulinda yang gak pernah ngelihat yang namanya sosok pocong sekalipun, hari itu siang itu dikasih lihat. Pak Hendro juga dan Pak Kirna ya udah cuman diem aja begini. Ya memang itu tuh adalah pocong suruhan, itu pocong kiriman kata Pak Kirna tuh seperti itu. Yang ngirim itu yang punya kosan, yang punya kontrakan ini, yang punya rumah ini. Nah begitu kan, udah Mas Indra tuh kayak apa ya, kayak ngangkat tangan begini. Entah mungkin nutup atau gimana ya menurut Pak Hendro. Mungkin ditutup semuanya. Coba dilihat lagi ke sana. Oh udah nggak ada. Ya berarti itu ya Pak De, Bude udah jelas ya. Tadinya tujuan saya datang ke sini tuh cuma mau silaturahmi, nggak mau ngomongin yang horor-horor begini. Tapi ini kok jadi malah ada beginian katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, malah bagus kan. Jadi kami tahu. Nah semenjak hari itu Pak, Bu Yulinda ini, Pak aku nggak mau tinggal di sini, sumpah aku takut Pak, itu serem banget Pak kayak gitu. Ini siang loh, gimana kalau munculnya malam? Gimana kalau ibu lagi tidur terus tiba-tiba ada di sampingnya, tidur di samping ibu gitu? Nggak, pokoknya malam hari ini kita pindah lagi Pak. Ya sabar dulu, jangan kayak gitu, tenang aja, ada Indra gitu. Indra, kamu bisa ngatasin ini enggak? Ya nanti saya coba Pak De. Ini memang agak berat sih, kalau saya sendirian itu nggak bisa, nggak mampu. Mungkin nanti saya ajak temen lah, beberapa temen kesini buat mengatasi itu. Ya udah gitu aja Indra. Pak De minta tolong banget gitu. Ya Pak Kirna ya,
nanti dibantuin ya Pak Kirna, katanya kayak gitu. Baik Pak, nanti saya bantuin juga Pak. Saya bantuin apa ya Pak ya? Ya apa, kayak nemenin aja di sini, nemenin saya ngobrol, katanya kayak gitu. Oh iya iya iya, baik baik. Dan akhirnya ya udah gini aja Pak De. Ini kan saya harus nyelesain ke beberapa titik selanjutnya. Harus selesai semua hari ini Pak De. Karena lusa saya tuh udah harus berangkat lagi keluar kota. Oh begitu ya. Ya udah, jadi enaknya gimana ya Ndra ya? Gini aja Pak De enaknya. Ini saya pulang dulu, permisi sama Ayu. Kita mau ngelanjutin silaturahmi sama yang lain diselesain. Semoga sore udah selesai. Nanti saya kontak teman saya dan insya Allah selepas Isya kami akan kesini. Gitu aja gimana Pak De? Oh baik, itu perfect banget. Oke, nanti Pak De tunggu di sini ya selepas Isya. Apa aja yang perlu Pak De siapin di sini? Nggak perlu nyiapin apa-apa Pak De, katanya. Oh baik-baik, gini aja Pak De, satu aja sih, barangkali lupa, disiapin makanan aja Pak De. Kemungkinan habis kayak gitu mereka itu pada lapar, katanya. Oh ya itu gampang katanya. Dan udah akhirnya Mas Indra pun pamitan siang itu melanjutkan gitu. Pak Kirna juga sama-sama pulang. Di situ Bu Yulinda itu udah manyun aja gitu ya. Pak, aku mau pindah Pak, aku mau hidup sama pocong Pak, katanya. Tenang dulu, sabar aja, orang tinggal berapa jam lagi gitu. Enggak, pokoknya aku mau pulang, aku mau ke rumah itu yang lama, katanya. Dan Bu Yulinda pun akhirnya pulang. Siang itu ngambek pergi, lah ini nggak enak loh. Nanti banyak tamu di sini, kamunya nggak ada, kabur begitu. Enggak, pokoknya aku mau pulang, nanti aku kesini selepas maghrib Pak. Oh gitu. Ya sekalian mau bersih-bersih rumah. Oh ya udah nggak apa-apa, sana. Akhirnya Bu Yulindanya pergi, ditemenin sama anaknya salah satunya. Nah anaknya yang satunya tetap di rumah situ sama Pak Hendro, bantuin ngurusin karyawan yang ada di belakang. Dan sore harinya semua karyawan udah pulang. Pak Hendro sama anaknya itu cuman ya di situ sendirian. Dan kan belum pada datang. Bu Yulindanya juga masih di rumah yang satunya sendirian. Tengok gitu. Dek, kamu takut enggak, katanya. Takut Pak, katanya. Oh ya sama, Bapak juga takut. Kok jadi sepi banget ya, apalagi kita udah tahu nih di sini tuh ada pocong, ya semoga nggak nongol begitu ya. Dan pas waktu bilang semoga nggak nongol, tiba-tiba si sosok pocong tadi tuh lewat di depan rumahnya di depan matanya Pak Indra begini. Katanya jalannya begini, lompat-lompat gitu. Lah, di situ Pak Indra kan astagfirullahaladzim, langsung anaknya yang satunya langsung dipeluk gitu. Itu pocongnya. Ternyata begini ngeganggunya. Ternyata begitu bentuknya. Keluar, ayo keluar. Akhirnya mereka berdua pun keluar. Nunggu di luar di sana sampai akhirnya kurang lebih sekitar 20 menit kemudian Bu Yulinda datang ke situ. Loh Pak, kok kalian di luar gitu? Bu, ada pocong di dalam Bu, kita di luar aja dulu deh nungguin Indra sama temennya datang gitu. Dan ya mereka akhirnya cuma di depan doang sambil tengok gitu. Wah, ada tetangga disapa gitu, ngobrol basa-basi gitu ya, tapi nggak pernah ceritain kalau sebenarnya mereka tuh lagi ketakutan. Mereka tuh cuma cerita ngobrol gitu, kayak kenalan kayak gitu buat ngebunuh waktu itu. Dan nggak lama berselang waktu, akhirnya Indra sama 2 orang temannya pun datang ke situ. Assalamualaikum, loh Pak, kok pada di luar semua gitu. Iya Indra, pocongnya ngamuk katanya tadi. Wah masa bisa pocong ngamuk, kan tangannya diikat Pak, katanya. Oh iya enggak. Tadi Pak D tuh ngelihat di ruang tengah lewat di depan kita, enak banget kayak gitu. Dan ya udahlah, akhirnya kami pun keluar gitu. Dan udah gini aja Pak D, silakan Pak D, mau di luar boleh, mau di dalam juga nggak apa-apa gitu. Kami masuk dulu, izin ya Pak D. Oh silakan. Akhirnya mereka bertiga, setelah kenalan ya gitu, mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah. Dilakuin sebuah ritual yang Bu Yulinda sendiri tuh nggak tahu mereka tuh ngelakuin apa. Dan saat keluar dibilangnya, Pak D udah apa gitu ya, itunya udah dibalikin ke yang punya gitu. Sekarang paling nanti lagi di sana, lagi muter-muter di rumahnya gitu. Nanti coba aja perhatiin gitu, nanti sehari 2 hari mungkin si bapak kontrakannya itu datang ke sini, katanya seperti itu. Ya udah, akhirnya
Pak Dek, ini insya Allah udah beres semuanya, ini juga udah dipagerin, insya Allah aman, kata Indra gitu. Akhirnya mereka pun pamitan. Di situ Pak Hendro nyetop. Ntar dulu, Dra, jangan pulang dulu. Kamu bilang tadi nanti lapar kan? Tuh Pak Dek udah nyiapin makan gitu. Makan dulu katanya. Oh iya Pak Dek, kalian lapar enggak gitu? Enggak, udah. Kalau bilang enggak berarti lapar. Ayo makan dulu, makan. Akhirnya makan dulu di sana. Setelah makan baru mereka semua pulang. Dan bener aja, malam itu Pak Indra sama keluarganya masih nggak berani buat nempatin tempat itu. Akhirnya apa? Dipanggillah Pak Kirna. Pak Kirna, malam ini melek di rumah saya katanya. Oh siap Pak Hendro, siap Pak Hendro, nanti saya ke sana. Bawa beberapa temen nggak apa-apa Pak katanya. Oh gitu ya, oke boleh. Akhirnya datang Pak Kirna sama 2 orang temannya juga, 3 orang. Menginaplah mereka di situ gitu. Dan malam itu ditemenin. Jadi Bu Yulinda tidur di kamar sama 2 orang anaknya. Pak Hendro itu begadang sama Pak Kirna dan kawan-kawan malam itu. Ini bener nggak ngebuktiin. Ini kalau pocongnya masih ada berarti Indra gagal. Tapi kalau malam ini kita aman, berarti pocongnya udah nggak ada gitu. Oh gitu ya Pak ya. Pak, kita tes aja, kata Pak Kirna. Tesnya gimana? Udah panggil aja pocong gitu. Kata Pak Kirna seperti itu sambil bercanda ya. Oh iya bener juga ya, kita bahas gitu. Kalau dibahas kan sukanya datang, katanya seperti itu. Coba kita bahas, kalau mereka datang ya udah, kalau si dia datang berarti belum pergi gitu. Dan akhirnya malam itu ngebahasnya kayak gitu aja. Dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, semuanya aman. Sampai akhirnya rasa percaya dirinya itu udah mulai tumbuh, udah yakin kalau sosok itu tuh udah nggak ada. Apalagi ditambah dengan kesibukan usaha itu, akhirnya pikiran-pikiran negatifnya pun mulai hilang pelan-pelan. Sampai akhirnya benar-benar udah hampir lupa. Sekitar 3 hari setelah itu, bapak sama ibu kosnya itu datang, ibu kontrakannya itu datang ke sana yang punya rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hendro, saya minta maaf ya Pak. Ya maaf apa Pak? Ya sesuatu yang nggak bisa dijelaskan yang Pak Hendro sendiri udah tahu. Kami minta maaf banget, kami minta maaf. Oh iya Pak, enggak apa-apa Pak gitu. Ya mau gimana lagi ya Pak, ya memang harus seperti itu gitu. Kami udah memaafkan, ya semoga hal seperti ini nggak terulang lagi gitu. Oh iya Pak, jadi begini Pak Hendro, silakan rumahnya ditempatin sesukanya Pak Hendro lah. Katanya seperti itu, malah dikasih. Oh tenang aja Pak, saya ngontrak setahun. Ya udah, setahun itu aja Pak. Nanti kalau memang mau memperpanjang ya saya ngomong lagi, saya izin lagi sama Bapak. Oh begitu. Iya Pak, caranya kayak gitu aja Pak. Oh ya baik, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak. Mohon. Jadi yang punya kontrakan itu meminta maaf, tapi nggak pernah menyebutkan kesalahannya itu apa. Udah intinya seperti itu. Dan ceritanya selesai, semuanya jadi baik-baik aja, semuanya normal-normal aja kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu, satu cerita, satu pengalaman hidup yang pernah dialami Ibu Yulinda dan suaminya Pak Hendro yang menempati rumah kontrakan yang ternyata seperti itu ya. Ada jebakannya kayak gitu. Dan ya semoga hal ini nggak terjadi sama kawan-kawan. Mungkin ada kawan-kawan juga yang pernah mengalami hal serupa. Juga ya bolehlah di-share di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf kalau misal banyak kesalahan di sana sini. Ada sesuatu yang bikin nggak berkenan, ada bikin nggak nyaman di mata, di hati, di telinga kawan-kawan, mohon dimaafkan. Ya siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Semoga kita juga dimudahkan dalam segala hal, dalam segala sesuatu, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Ya jauhi iri, jauhi dengki gitu ya, karena itu ya hanya akan merugikan diri kita sendiri. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.